kita berdiri bersama-sama. Pengakuan iman kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah esa, hadir secara kekal dalam tiga umum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, ampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian dari. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus yang merupakan pengharapan yang bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukum yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita beri bersama-sama. Berikan salam di kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan-Mu datang, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkaulah di dalam hidupku. Engkau baik, amat baik. Kasih jempol yang ada di kiri kananmu. Ya, engkau baik, engkau baik, amat baik. Engkau baik, amat baik.
kebenaran dan jalan kehidupan itu. Kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita berglori bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya, namanya. Lebih lagi, mari kita gerakkan badan kita. Kebenaran dan jalan kehidupan itu. Bapak Gembala goyangnya mantap ya. Kita memuji Tuhan. Raja kita, Tuhan kita. Mari angkat tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita bertanya bagi Tuhan. Tuhan silakan duduk. Luar biasa Tuhan kita yang dahsyat. Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Hati kami tetap tersedia buat firman-Mu. Hati yang paling dalam adalah milik-Mu. Engkau Tuhan bagi kami, Engkau Raja bagi kami. Atas hidup kami, kami menyediakan apa yang terbaik dalam hati kami. Sebagai tempat-Mu yang kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Jadi pada kemana ya Bapak-Bapak? Kosong lampunya. Baik, hari ini bicara tentang lebih besar dan lebih dalam. Kita akan melihat langsung saja. Tadi di ibadah pertama sebenarnya saya sudah bahas, hanya supaya sistematis ayat di ibadah kedua ini juga akan tetap saya sampaikan dari poin pertama sampai bagian-bagian yang terakhir. Di kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum saya bacakan, kalau saya tidak lupa tanggal 2 November ada KKR kaum pria di seluruh wilayah Bandung. Ada 11 gereja akan kumpul kaum prianya. Tanggal 2 ya, betul ya? Tanggal 2 November di GSDA Cimahi, Jalan Gatot Subroto 18. Jam berapa ya Pak? Jam 6 sore. Jadi saudara-saudara yang pria-pria, catat tanggalnya, saudara bisa bersama-sama dengan kami bergabung di sana. Itu saja di Efesus pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat sampai dengan ayat 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus. Dia menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Seperti saudara sedang menuliskan harapan doa-doa saudara di dalam pohon doa itu. Tadi pagi sudah didoakan sama Ibu Pendeta Ruth Yanuati. Saya tahu Tuhan akan jawab doa-doa saudara yang ada di sana. Ini juga Paulus juga sedang menyatakan harapannya yang diungkapkan lewat doa kepada Tuhan untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang percaya yang ada di kota Efesus ketika itu. Tujuannya apa? Isi doanya apa? Apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus adalah agar pandangan orang Kristen, baik itu di kota Efesus, baik itu di tempat kita sekarang ini, saudara-saudaraku, agar umat Tuhan yang sekarang ini ada memiliki gambaran yang lengkap tentang Yesus yang saudara sembah dan saya sembah. Harus komprehensif gitu ya. Apa komprehensif itu? Dapat dilihat dari berbagai sisi. Saudara, ketika saudara memandang Yesus, saudara harus melihatnya secara lengkap, utuh, komprehensif. Baik ketika saudara lihat dari depannya Yesus itu, saudara tahu siapa dia. Ketika saudara lihat dia dari belakang, kau tahu, kau pahami siapa dia. Dari samping kiri dan kanan, bahkan dari belakang sekalipun engkau tahu. Karena engkau memiliki pandangan yang lengkap tentang Yesus. Ini yang didoakan oleh Paulus. Kalau tidak, saudara-saudaraku, saudara tidak memahami Yesus secara komprehensif, saya ngomong, saudara tidak bisa melihat Yesus. Kalau saudara hanya melihat Yesus secara kacamata sempit, saudara akan melihat Yesus yang kita sembah itu biasa-biasa saja. Dia tidak ubahnya seperti Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan-sesembahan umat yang lain. Dia tidak ubahnya seperti Allah-Allah yang lain. Oleh sebab itu Paulus ingin memberitahukan kepada saudara, dia berbeda dengan ilah lain, dia berbeda dengan Allah lain, dia berbeda dengan Tuhan-Tuhan.
yang disembah oleh agama-agama lain. Paulus berdoa agar kita mampu melihat Yesus secara sempurna. Karena Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Kedalaman kasihnya jauh lebih luas. Kasihnya Yesus tidak pernah habis, tidak pernah kering. Kekayaan Yesus dikatakan jauh lebih besar dengan kekayaan Allah-Allah lain. Kekayaan Yesus tidak pernah habis, tidak pernah bisa berkurang untuk memelihara. Sekalipun dia melimpahi hidup kita dengan berlimpah-limpah, tapi kekayaan Yesus tidak pernah berkurang. Sebagai mana? Contohnya bagian-bagian yang akan saya bahas di bagian-bagian ini. Pertama, saudara-saudara, bagian yang pertama, sisi yang lain yang mungkin saudara tidak bisa melihatnya, tapi hari ini saya mau belajar, mau mengajak saudara melihat dari sisi yang berbeda, yaitu tentang kebaikan Yesus. Kemarin saya, seperti saya katakan, kemarin saya di hari Jumat saya membawakan renungan di 40 harian Ibu almarhum Tante Suteja, karena keluarga-keluarganya ini mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan buat hidup mereka, saudara. Saya mau beritahukan kepada saudara, saya mengambil khotbah renungannya dari ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk ketika dia selesai khotbah, selesai mengajar, dia ngomong sama murid-murid, ayo kita bertolak ke seberang, ayo naik perahu, gak usah jalan kaki gitu. Tapi waktu murid-murid itu taat, saudara-saudara, di tengah perjalanan, di tengah laut, tiba-tiba dikatakan angin sakal itu, angin taufan yang sangat dahsyat itu mengamuk, menghantam kapal-kapal mereka. Karena itu, saudara-saudaraku, di Alkitab katakan hampir tenggelam kapal itu karena dahsyatnya ombak yang menghantam perahu itu. Ketika itu saudara lihat di ayat-ayat terakhir, ketika Yesus itu menghardik angin itu, saudara-saudaraku, saudara harus lihat nih. Murid-murid dapat melihat dari sisi yang berbeda tentang Yesus. Murid-murid awalnya tahu bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan semua penyakit. Ya, murid-murid dapat melihat dan dapat merasakan sebagai dia adalah saksi. Murid-murid itu saksi bahwa Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh maksudnya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Tapi ketika pengalaman di tengah laut itu, ketika angin taufan menghantam badai, menghantam perahu mereka, ada sisi yang mereka belum tahu tentang Yesus, yaitu bahwa ketika Yesus menghardik, berdoa, memerintahkan angin itu, angin taufan yang sangat dahsyat itu, gelombang laut yang sangat besar itu untuk berhenti, maka seketika itu juga dikatakan, sekejap itu juga berhentilah angin taufan yang sangat dahsyat itu. Berhentilah dikatakan gelombang ombak yang sangat besar itu. Murid-murid langsung mengatakan, wow, siapa dia gerangan? Mereka berpikir, dulu kita tahu Yesus itu hanya penyembuh. Dulu kita tahu Yesus itu membangkitkan orang mati. Tapi baru kali ini kita tahu bahwa ombak yang seganas ini pun, angin taufan yang sehebat ini pun bisa diperintahkan untuk teduh. Ada sisi yang belum dia temukan, belum dia hafal, belum dia tahu tentang Yesus. Hari ini saudara harus lihat dari sisi yang berbeda, supaya saudara tahu betapa saudara harus lebih luas, lebih besar, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Yesus, dari kebaikannya saudara kita lihat dari sisi yang lain. Kebaikan Yesus membuat kita kuat, saudara. Itulah alasannya, itulah sebabnya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 37 ayat 5, Yesus tuh pemazmur itu meminta, mengajak kita, memotivasi, menarik kita agar kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, yang kedua, supaya saya bisa lanjut kepada bagian-bagian yang lain. Bagian yang kedua dari kebaikan Yesus, karena di sisi yang lain, kebaikan Yesus tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya katakan dari Ratapan pasal 3 ayat 22-23 ini, saudaraku, apa yang saudara bisa lihat? Saya mengatakan kebaikan Yesus yang disediakan buat kita itu selalu baru, selalu fresh,
selalu segar, selalu yang terbaik. Kebaikan Yesus yang diberikan kepada kita bukan KW-KW, bukan yang palsu, saudara. Kebaikan Yesus setiap hari buat kita, yang disediakan buat saudara dan buat saya, itu pasti steril, bersih, bebas dari hama, bebas dari kuman dunia, bebas dari virus-virus dunia, bebas dari bahan-bahan kimia. Jadi yang di tangan saudara sampai itu, kalau itu berasal dari Tuhan, itu yang terbaik, itu yang paling terbaik buat kita. Dia jamin higienis, dia jamin yang terbaik, kualitasnya yang terbaik. Setiap pagi dia sediakan yang terbaik buat saudara dan buat saya. Yang ketiga, saudara, kebaikan Yesus. Kalau saudara lihat, kebaikan Yesuslah yang merancang masa depan yang penuh harapan buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara, mengenai saya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat nih janji. Kalau saudara lihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 ini, janji ini muncul, saudara-saudaraku, ketika orang-orang Israel itu sedang ada di dalam pembuangan. Mereka itu ada di negara lain. Mereka itu ada di dalam penjajahan negara lain. Mereka itu, kalau saudara lihat kondisi mereka, ayat ini muncul ketika kondisi orang-orang Israel itu hopeless, saudara-saudaraku, tanpa pengharapan. Masa depan mereka suram, gelap. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka ada di dalam pembuangan. Selama ada di pembuangan, mereka selalu hopeless. Tidak ada harapan. Anak-anak mereka, untuk anak-anak mereka, tidak ada masa depan untuk anak-anak mereka. Tidak ada masa depan untuk pernikahan mereka. Tidak ada masa depan untuk keluarga mereka. Karena apa? Karena mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka tidak bisa leluasa membangun masa depan mereka. Tidak bisa membangun karir mereka dengan bebas. Karena mereka ada di bawah penjajahan. Ingat, saya mengatakan ketika Yesus merancang hidup kita, ketika Yesus merancangnya, dengar ini, ketika dia merancang masa depanmu dan masa depan saya, dia merancang dari kebaikannya, saudara-saudara. Dia merancang dari kasihnya, sehingga rancangannya itu pasti membawa kesejahteraan bagi saya, bagi saudara, bagi keluarga kita, bagi pernikahan kita, bagi anak-anak kita, bagi bangsa kita, bagi usaha kita, bahkan bagi studi kita, saudara-saudaraku, studi anak-anak kita. Kebaikan Yesus tidak mungkin merancang kecelakaan bagi kita. Karena ketika dia merancang hidup kita, merancang masa depan kita, merancang kelanjutan hidup kita, dia merancangnya lewat kebaikannya. Artinya Yesus tidak mungkin memiliki rencana jahat buat kita. Kebaikan Yesus membuat dia, dengan kebaikan Yesus, membuat Yesus tidak mungkin merancang sesuatu yang jahat buat saudara dan buat saya. Yesus selalu memiliki rancangan yang terbaik, indah, sempurna untuk masa depan kita. Ini baru dari sisi dari kebaikannya, belum lagi dari sisi kasihnya, belum lagi dari sisi kekayaannya, belum lagi dari sisi kekuasaan Yesus. Kita lihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kasihnya, saudara. Saya katakan kasihlah yang membuat Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat saudara-saudaraku, baik-baik, apa yang ada di benak saudara ketika ada pernyataan yang mengatakan, ketika saudara membaca kalimat kasih Tuhan tiada bertepi, apa yang ada di benak kita ketika kita baca kalimat itu, saudara? Saya mengatakan laut atau samudra di atas bumi ini, berapapun luasnya, masih ada tepinya, masih ada ujungnya. Berapa luas laut, berapa luas samudra, masih tetap ada batasnya. Tetapi kasih Yesus itu tidak ada tepinya, kasih Yesus itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, sangat luas. Sekalipun sangat luas, tapi dikatakan tetap tidak bertepi dan tidak pernah berujung, saudara. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dia juga menciptakan manusia, yaitu saudara dan saya. Allah melakukannya dengan penuh kasih.
Tetapi ketika Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia ini adalah puncak dari kasih Bapa kepada manusia, saudara-saudaraku. Karena Allah mengasihi dunia, yaitu saudara dan saya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 8 mencatat, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengarkan ini baik-baik. Kalau Bapa di surga ketika mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku, bayangkan dia mengutus putranya untuk mati. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Bapak mana yang tega? Mama mana yang tega? Ketika mengutus putranya, dia tahu untuk mati, untuk binasa, untuk di atas kayu salib, digantung di atas kayu salib. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Tapi Alkitab katakan Tuhan memberikan putranya buat saudara. Dia relakan mati di atas kayu salib. Yang sama juga dilakukan oleh Yesus, saudara. Dengan ini, ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kematian itu ketika dia memberikan nyawanya, itu adalah puncak dari kasih putra, sang putra yaitu Yesus kepada manusia. Kalau Bapa itu mengutus putranya kepada manusia, itu puncak dari kasih-Nya. Tetapi kalau Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, itu adalah puncak kebesaran kasih Yesus kepada saudara dan saya. Kita lanjut terus supaya cepat, karena bagian-bagian yang belum saya bahas pada saat. Kasih yang sempurna dari Yesus itu mengusir ketakutan kita. Ini bicara tentang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara lihat apa berbahayanya kalau saudara ada di dalam ketakutan ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Sebab ketakutan menimbulkan siksaan. Dengar ini baik-baik. Betapa berbahayanya kalau saudara dihampiri, dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan itu bisa menyiksa hidupmu, menyiksa pikiranmu, menyiksa hatimu, menyiksa jiwamu, menyiksa segala-galanya, saudara-saudaraku. Dan barang siapa takut tidak mencapai kesempurnaan dalam kasih. Bayangkan betapa berbahayanya sebuah ketakutan itu, saudara. Oleh sebab itulah, saudara-saudaraku, lihat dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kasih Yesus itu luar biasa, saudara-saudaraku. Kasih Yesuslah yang sempurna itu mengusir ketakutan kita. Kalau kasih Yesus itu melingkupi hati kita, melingkupi pikiran kita, saudara-saudaraku, saya tahu ketakutan apapun itu akan sirna. Dari ayat yang saudara saya bacakan buat saudara tadi, dari 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih Yesus yang sempurna itu dapat melenyapkan ketakutan saudara dan saya. Ketika sudah kita fokus kepada kasih Yesus, kita tidak akan merasa takut. Karena kasih itu akan melingkupi, memeluk saudara dan saya. Kasih Yesus membuat kita bebas dari ketakutan. Kasih Yesus membuat kita bebas dari rasa cemas yang menghantui kita siang dan malam. Kalau kita takut, saudara-saudaraku, itu sama dengan stres, sama dengan cemas. Itu takut begitu. Banyak yang akan datang menemani kita ketika kita takut, cemas, stres. Udah cemas, stres, khawatir. Itu teman-temannya setelah itu asam lambung naik. Lama-lama saudara teman saya pendeta baru 47 tahun, asam lambung terus dia. Asam lambungnya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nggak lama, sudah hanya 1 minggu asam lambungnya naik. Nggak makan, nggak bisa makan. Pulang ke surga. Tiba-tiba aja 47 tahun. Anak-anak masih kecil-kecil, satu wanita, cewek yang paling gede, palingan SMP, yang kedua mungkin SD. 47 tahun. Kalau saudara udah mulai takut tuh temannya diajak cemas ngajak khawatir ngajak yang lain-lain. Wah, saudara nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa melanjutkan hidup saudara. Maka dikatakan, dengar ini baik-baik, kasih Tuhan melingkupi kita, amin saudara.
Kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih Yesus membuat kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara setiap langkah hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Yesus tahu ketakutan itu bisa merusak hati kita. Yesus tahu bahwa ketakutan itu bisa merusak pikiran kita. Yesus tahu bahwa ketakutan itu bisa merusak hidup kita. Yesus tahu bahwa ketakutan itu bisa merusak kesehatan kita. Yesus tahu bahwa ketakutan itu bisa menghambat perjalanan kita dengan Tuhan. Itulah alasannya, itulah sebabnya Yesus tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Paulus mencatat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, mudah-mudahan saya tuliskan ayat. Tidak. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, karena Dia tahu bahaya dari orang-orang yang takut itu, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Luar biasa. Bahaya, saudara-saudaraku. Saya pernah karena khawatir gitu, sampai asam lambung naik, gak mau makan, tidur gak mau, ngopi biasanya senang, gak bisa ngopi, tidur gak bisa nyenyak. Kalau saudara luar biasa, harus tengking. Waktu itu saya calon nama Yesus, calon. Saya minta Tuhan, hadirlah kasih-Mu, peluk aku, jamah aku. Aku mau kasih-Mu memenuhi seluruh hidup. Saya bisa pernah gak tidur tuh sampai 5 hari, susah tidur, siang gak bisa tidur. Akhirnya buat kerjaan yang aneh-aneh tuh, ngetikin apa aja lah, diketikin. Saudara kalau lihat laptop saya, banyak judul-judul buku yang kadang saya berpikir, ini kapan saya buat, apa anehnya isinya gitu. Karena itu apa yang ada di hati, ada yang di otak itu bisa ngetik kayak tangannya jalan sendiri. Jadi aneh. Kita lihat dari sisi tentang kebaikan Tuhan. Kita sudah belajar tentang kasih Tuhan walaupun tidak terlalu banyak. Kita belajar tentang dari sisi yang lain tentang kekayaannya Tuhan. Saya kalau saudara pernah dengar, saya sebenarnya sudah pernah sampaikan ini. Saya mau ulang lagi, kekayaan Yesus itu tak terbatas. Gak usah pergi kemana-mana cari kekayaan, minta saja kekayaan kepada Tuhan, karena kekayaan Yesus itu tak terbatas. Yesus itu yang punya surga. Lihat ya saudaraku, lihat kedudukan Yesus itu. Pertama, Dia di surga, pemilik surga, Dia pencipta, Dia penguasa, Dia Tuhan atas segala sesuatu, sumber dayanya tak terbatas. Gak terbatas aja udah, begitu ya. Dia semua itu Yesus, saudara-saudaraku. Kalau saudara lihat, Yesus yang kita sembah adalah Allah pemilik surga. Yesus yang saudara sembah adalah Allah pencipta. Yesus yang saudara sembah adalah penguasa baik di surga, di bumi. Bahkan Alkitab mengatakan di bawah bumi, yang gak kelihatan dan yang kelihatan itu dikuasai. Dia penguasa, Yesus saudara. Supaya saudara dapat melihat secara komprehensif tentang Dia. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sumber dayanya tak terbatas. Kalau saudara yang terkaya di bumi ini terbatas sumber dayanya. Tapi Tuhan kita tak terbatas. Lihat, Yesus yang tak terbatas itu. Saudara posisinya di dunia. Lihat itu. Supaya saudara tahu posisi saudara dan posisi kita di bumi. Kita di manusia, saudara-saudaraku. Kita masih tinggal di bumi atau di dunia ini, posisi kita adalah ciptaan. Jangan coba-coba mengambil posisi sebagai pencipta. Kadang kita melakukannya, akhirnya gagal, kita marah-marah. Ingat, kita hanya ciptaan, bukan penciptanya. Kita ini hanya pengelola, dikatakan. Saudara lihat ini.
bukan pemilik, kita wakil penguasa. Wakilnya kita, Tuhan penguasanya. Kita ini hanya hamba, saudara-saudaraku. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, Alkitab katakan engkau bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan, engkau hanya pengelola saja. Jadi pastikan apa yang kau miliki itu menyenangkan hati Tuhan ketika engkau melakukan apapun, engkau menghabiskan untuk apapun. Asal engkau menghabiskannya untuk kemuliaan Tuhan. Sumber daya kita, sumber daya bumi ini, lihat semuanya terbatas. Suatu saat, saudara, sehebat apapun, sekaya apapun Indonesia ini, kalau terus dikeruk, diambil kekayaannya, cepat ataupun lambat akan habis semuanya. Tapi Tuhan kita mau sampai Dia kasih sebanyak-banyaknya buat saudara, tak pernah habis kekayaan Tuhan. Jadi jangan ragu untuk menyembah Dia, jangan ragu datang kepada Dia. Kita ini sudah sangat terbatas, juga hidup sangat singkat. Yang terbatas dan sangat singkat ini terkadang hanya kita gunakan untuk diri kita, untuk kita gunakan untuk kesenangan kita. Dengar ini baik-baik. Di khotbah yang kemarin di hari Jumat itu, saya ingatkan orang-orang yang hadir itu di rumah Ibu almarhum Tante Suteja. Lihat peperangan antara Israel itu semakin meluas. Kalau saudara baca Matius, kalau nggak salah pasal 24-25, bandingkan kitab Wahyu, saudara bisa melihat waktu kemarin Iran itu ya saudara, Iran itu melepaskan rudal balistiknya, itu dikatakan hampir 200 rudal sekali. Saudara, saya nggak lihat rudalnya. Saudara lihat, waktu rudal itu turun seperti itu meteor yang jatuh. Waktu itu saya lihat, saya panggil istri saya, mari lihat. Apa yang dikatakan Alkitab mungkin nggak? Apakah mungkin bukan meteor yang jatuh dari langit? Kan katanya itu kan nanti ada meteor yang jatuh menimpa manusia. Saya melihat seperti meteor yang jatuh. Apakah Alkitab ingin memberitahukan memang rudal-rudal inilah yang ingin diberitahukan seperti meteor? Saudara lihat itu apinya itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Baca kitab itu. Ini semakin meluas. Kalau ini semakin meluas, Tuhan katakan Dia mau datang. Dia hanya beritahu bahwa Dia datang, Dia akan datang. Gak lama lagi kok kita ini masih bermain-main gitu. Udah gak lama lagi kok kita ini masih santai-santai gitu. Udah mau datang kok kita ini masih gak waspada gitu. Udah mau datang kita ini kok gak bangun dari tidur lama kita gitu. Saya ngomong kemarin di sana. Saya juga mau katakan, jangan terlena udah. Tuhan yang mau datang. Jadi Tuhan tuh nggak ngomong, aku mau datang. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Dia datang. Nggak dengan perkataan Yesus dari surga, aku datang. Tapi Dia katakan, Dia nggak mengatakan aku datang, tapi tanda-tandanya memberitahukan Dia mau datang. Saudara lihat, masihkah kita bermain-main? Masihkah kita nggak mau bangun? Masihkah kita terlena? Masihkah kita nggak mau bangkit? Masihkah kita ngomong, aku mau bebas hari ini, saya mau bersama dengan Tuhan? Ada teman saya waktu dulu sudah ceritakan di Manado, katanya, bapaknya di gembala tidak. Dia khotbah, bapaknya masih anak kecil, SMP dulu dia katanya. Dia khotbah, bapaknya dia di depan. Saudara-saudara, orang yang pergi ke bioskop masuk neraka. Diajak temannya, anak ini udah SMP kelas 3, diajak temannya dia masuk bioskop. Saudara lihat, dia nggak masuk ke bioskop, dia di pintunya dulu. Karena dia mau waktu Yesus datang, dia mau langsung keluar gitu. Jadi bolak-balik karena saking takutnya masuk bioskop itu, masuk neraka kata papanya, ditakut-takutin. Jadi dia tidak pernah duduk di bangku bioskop karena dia selalu satu kakinya di bioskop, satu kakinya di luar. Mana Yesus belum datang, dia nonton lagi.
Dia lagi, Yesus belum datang, dia nonton lagi. Saya mau beritahu juga, ini waktunya mau datang. Kita ini sudah sangat terbatas. Hidup kita juga sangat singkat. Pengkhotbah 6 ayat 12 mengatakan hidup ini singkat dan tak berarti dan akan lenyap seperti bayangan. Sangat singkat, sekelebat. Bayangan itu sekelebat. Kalau kita bilang mudah hilang, sangat hilang. Ayub 7 ayat 7 dikatakan hidupku seperti hembusan angin. Selesai. Tapi kita masih menganggap bahwa hidup kita masih panjang. Dengar ini baik-baik. Mazmur 102 ayat 3 dikatakan hari-hariku lenyap seperti asap. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan masa hidupku hanya 70 tahun. Singkat sekali, saudara-saudaraku. Singkat sekali. Hanya 70 tahun. Kalau kuat sehat 80 tahun. Sesudah itu hidup yang singkat ini akan lenyap. Lenyap kita cepat sekali, saudara. Cepat sekali. Saudara jangan bermain-main, jangan lagi. Saudara tidak sungguh-sungguh. Lihat. Megatrust. Saya ingat-ingatin terus supaya saudara jangan tertidur ini. Gempa ini kayaknya setiap minggu selalu ada. Walaupun ukurannya kecil-kecil. Apakah kita baru bertobat setelah megatrustnya itu muncul? Gempanya itu membelah bumi. Baru kita tobat. Baru kita sadar. Baru kita was-was. Baru kita bangun. Saya bisa akan melihat berapa banyak orang yang akan menderita kalau itu terjadi. Berapa banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan kekayaan, kehilangan harapan, kehilangan segala-galanya. Ini bukan nakut-nakut ya, tapi saudara harus siap-siap. Sadar, bangun. Alkitab katakan, kalau kita nggak bangun, saudara, Yesus bukan hanya kekayaannya yang tak terbatas, tetapi Yesus juga adalah Allah yang kekal, Allah yang tak terbatas, baik dari segi ruang, segi waktu, segi tempat. Allah kita adalah Allah yang tanpa awal, juga tanpa akhir. Di Mazmur 90 ayat 2, Wahyu 1 ayat 8, saudara-saudara. Yesuslah yang memegang awal, Yesus juga lah yang memegang akhir dari segala-galanya. Yesus juga yang memegang nafas kita. Yesus juga yang memegang hidup kita. Yesus juga yang memegang hari-hari kita, saudara-saudaraku. Saudara mau kemana perginya? Karena Yesus yang memegang semua hidup kita. Yesus tidak terikat, juga tidak terperangkap oleh waktu. Karena Yesus adalah Allah atas segala waktu dan atas segala masa. Kenapa saudara ada bulan, ada minggu, ada siang dan malam, ada hari, ada tahun? Karena waktumu itu terbatas. Di sorga itu nggak ada bulan dan tahun, nggak ada tahun kabisat, bulan atau Jumat Kliwon, kayak kumaha. Di sono itu kekal, nggak ada waktu. Kalau ada waktu, ada jam di sini, saudaraku. Ada putarannya, berputar dia, ada akhirnya. Karena kita terbatas hidupnya. Di sorga itu nggak ada jam. Di sorga itu nggak ada batas waktu. Karena di sana abadi. Dia pemegang keabadian. Saudara jangan takut. Perhatikan saya baik-baik. Saya mengatakan saudara-saudara, iblis ingin kita gagal memahami kebaikan Tuhan. Iblis ingin kita gagal memahami kasihnya Tuhan. Iblis ingin kita gagal memahami kekayaan Tuhan. Iblis ingin kita gagal memahami kebesaran Yesus.
Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Supaya kita apa? Supaya iblis itu tujuannya supaya kita lupa betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi, betapa besar kasih Yesus kepada kita. Kalau engkau lupa ini, itu sebabnya iblis merusak hidup kita, merusaknya. Supaya kita gagal memahami betapa hebat Tuhan kita tuh. Betapa luar biasanya dia, betapa kayanya dia. Sehingga orang-orang yang tidak tahu bahwa Allah kita, Yesus kita kaya, maka dia mencari kekayaan ke gunung-gunung, mencari kekayaan ke goa-goa, mencari kekayaan ke orang-orang pintar, mencari kekayaan ke tempat-tempat lain. Mengapa? Karena dia gagal memahami Allahnya, betapa kayanya dia. Iblis ini ingin merusak kita supaya gambar Allah yang komprehensif, yang jelas, yang sempurna itu kita gagal pahami. Iblis ingin kita gagal memahami betapa tak terbatasnya kekayaan Yesus kita. Supaya apa? Kalau engkau tidak memahami betapa kayanya Yesus kita, saudara minta kekayaan, minta berkat ke tempat-tempat lain, ke gunung-gunung, ke laut, ke orang-orang pintar, ke goa-goa. Tujuannya adalah karena iblis ingin merusak hubungan kita dengan Yesus. Kalau engkau gagal memahami secara komprehensif, secara lengkap tentang Yesus, dengar ini saudara-saudaraku, itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Cepat ataupun lambat kita akan menjadi pemberontak, saudara. Cepat ataupun lambat kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bisa lagi menikmati segala sumber daya yang Allah punya, yang dimiliki di sorga. Itulah sebabnya saya katakan, dengarkan ini baik-baik. Tujuan setan supaya kalau saudara gagal, dengar ini, gagal memahami betapa besar, betapa luas, betapa panjang, betapa tinggi dikatakan kasih Allah kita itu, kekayaan Allah kita itu, kebaikan Allah kita itu. Kalau engkau gagal, saudara-saudara, tujuannya supaya kita dirusak hubungan kita dengan Tuhan. Perjanjian Allah tidak lagi berlaku buat saudara karena saudara jauh dari Dia. Inilah yang dilakukannya kepada Adam dan Hawa, sehingga Adam, tempatnya yang begitu mulia di Taman Eden, yang sempurna, lengkap selengkap-lengkapnya. Ini miniaturnya sorga. Kalau saudara melihat Taman Eden yang dimiliki Adam dan Hawa, itu kalau saudara sampai ke sorga suatu saat, saudara akan melihat tidak ada bedanya. Taman Eden itu berbicara tentang tempat kesempurnaan. Taman Eden itu berbicara tempat keindahan, tempat kedamaian, tempat tiada taraknya, tempat di mana tidak ada lagi air mata. Di Taman Eden itu sebenarnya tidak ada air mata lagi, karena semuanya sudah tersedia. Tidak ada masalah di sana kalau tidak si iblis tua itu masuk dan merusak hubungan Adam dan Hawa kepada hubungan dengan Tuhan. Ulangan saudara-saudara, tujuan yang lain lagi. Dengan ini baik-baik. Dia merusak hubunganmu supaya kita tidak mengetahui secara lengkap Tuhan kita. Tujuannya saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawah pun akan menjadi besi. Ini gambaran dari sebuah kegagalan. Saudara mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saudara gak bisa tembus langitnya karena sudah menjadi tembaga. Saudara mau bekerja keras, mengolah usaha saudara dikatakan, tapi sudah jadi besi tanahnya. Iblis ingin kita mengalami ini, saudara-saudara itu. Padahal Allah sudah beritahukan betapa Dia punya sorga, kekayaannya tak terbatas.
hidup saudara. Tetapi iblis ingin merusak rencana itu. Sehingga dikatakan langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Ini kutuk sudah. Kalau langit menjadi tembaga, saudara bisa mengelola tanah saudara, tapi tidak pernah ada hujan karena sudah jadi tembaga, sudah dihalangi. Sudah ada batas dalam hidup kita. Gimana mau berkatnya turun? Saudara bisa mengelola tanah tapi hujannya nggak ada. Saudara nggak bisa mengelola tanah, nggak bisa juga saudara mengharapkan apa-apa dari langit atau dari sorga. Karena di langit yang di atas kepalamu telah menjadi tembaga, tanah di bawah pun telah menjadi besi. Nggak ada lagi hopeless sudah. Ini yang mau saudara, saudara mau. Ini yang sedang ditarik iblis. Padahal dari awal Tuhan katakan, janji Tuhan bahwa resourcesnya, keberkatnya yang dimiliki Tuhan, sumber dayanya Tuhan itu nggak terbatas untuk memberkati kita. Tapi akhirnya kok bisa begini? Supaya hubungan saudara dengan Tuhan rusak. Kalau hubungannya sudah rusak, sumber dari segalanya itu sudah tertutupi. Karena langit yang di atas kepalamu sudah menjadi tembaga. Doa-doamu pun sudah tidak bisa lagi mental sudah. Bayangkan sudah langit. Mental sudah. Kelola tanahnya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Karena sudah jadi tembaga, sudah jadi besi. Di atas mau diharapkan gagal, di bawah mau diharapkan gagal. Agar langit yang di atas kepalamu tujuannya akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun akan menjadi besi. Agar hidupmu tidak diberkati Tuhan. Padahal engkau mengatakan, pakainya dia kok khotbah kemarin bahwa Allah kita, Yesus kita adalah Allah yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Kenapa hidupku tidak diberkati? Udah jadi tembaga. Agar hidupmu tidak kering kerontang, saudara. Agar kita bisa melihat janji Tuhan, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tapi iblis ingin melihat janji Tuhan, saudara, melihat janji Tuhan bukan iya dan amin lagi. Karena dia sudah rusak hubungan kita dengan Tuhan. Agar kita bisa melihat Yesus sebagai Tuhan. Ini rencana iblis, saudara. Agar kita bisa melihat Yesus. Oh, Yesus itu pembohong rupanya. Khotbahnya tadi itu pembohong. Kalau Yesus itu sumber dari segalanya. Dia ada karena kebaikannya kita tidak perlu takut. Karena kasihnya kita tidak perlu takut. Sebesar apapun dosamu, Alkitab katakan, sehina apapun kita bisa diangkat oleh Tuhan, tetap menjadi anak-anaknya. Ada orang Islam mengatakan kepada saya, enak banget orang Kristen. Benar-benar enak. Hari ini berdosa, katanya masih tetap masuk surga. Ya iya, memang kenapa lu takut? Ya itulah enaknya. Hari ini kau berdosa, 1 Yohanes 1 pasal 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, hari ini kau minta ampun, hari ini juga Tuhan mengampuni dosa. Besok kau dosa lagi. Ya kalau ingat sih minta ampunnya, kalau nggak ingat masuklah engkau ke tempat yang lain. Besok kau dosa lagi. Alkitab katakan, besok juga kau diampuni ketika kau datang. Tuhan ampuni. Enak dong kayak Tuhan yang dipermain-mainkan. Itu. Karena batas kasih Tuhan tak berujung. Luas. Siapa yang merasa bahwa aku nggak layak nih pakai? Datang sama Tuhan. Alkitab katakan sekotor apapun kita, sehitam apapun, sebejat apapun kita yang sudah kita lakukan, itu akan putih seperti salju ketika darah Yesus mengalir, membasuh hidup kita. Hari ini, 2 unsur perjamuan kudus ini akan membasuh kita kembali.
memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik. Bangkit, berdiri, saudara-saudara, karena Tuhan kita mau datang. Iblis ingin kita melihat Yesus itu sebagai Tuhan pembohong. Iblis ingin kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang pelit, Tuhan yang miskin. Iblis ingin kita melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengingkari janji-janjinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Jangan sampai langit di atas kepala kita akan menjadi tembaga, dan tanah yang kita kelola itu menjadi besi karena kedegilan, kekerasan hati kita, karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Mari yang bertugas segera datang dalam perjamuan, kita langsung sampai. Sampai yang merasa aku gak layak dipakai. Alkitab katakan memang kita gak layak, saudara. Tapi Yesuslah yang melayakkan kita kembali. Ada orang-orang yang mengatakan pakaian aku terlalu hina di hadapan, terlalu besar dosa. Alkitab katakan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Aku terlalu kotor pakai ini. Alkitab katakan sekalipun dosa kita kotornya seperti kain kesumba, tapi darah Yesus bisa memutihkan, membersihkannya seperti bulu domba. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan mau memulihkan saya, menyembuhkan saya, mengampuni saya, menguduskan saya, melayakkan saya. Itu bukanlah pertanyaan yang seharusnya kau tujukan kepada Tuhan. Pertanyaan yang benar adalah, maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Maukah engkau dikuduskan oleh Tuhan? Maukah hidup kita yang kotor ini dibasuh oleh darah Yesus, putih seperti salju? Kalau engkau mau, hari ini juga Dia akan memutihkan, memulihkan, menguduskan hidupmu dan hidup saya. Dia tabatakan. Yang kedua, engkau harus memahami lebih besar lagi tentang Yesus kita. Engkau harus memahami lebih luas lagi tentang kasih Yesus kita. Karena hanya dengan begitu, ketika iblis ingin mencoba masuk ke taman Eden hidup kita, saudara-saudaraku, dia mengajak kita jauh dari Tuhan. Iblis mengajak kita berputus persekutuan kita dengan Tuhan. Iblis ingin mengajak kita keluar dari taman Edennya Tuhan, karena engkau memahami jauh lebih luas, jauh lebih besar tentang Yesusmu. Engkau bisa menolak dan berkata tidak kepada setiap godaan dan ajakannya iblis.
Karena kau mulai memahami secara lengkap, komprehensif, siapa Yesus yang kau sembah, yang hadir dan memelihara hidup. Tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Hanya satu dosa yang tidak Tuhan bisa ampuni, yaitu dosa yang tidak engkau akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengakuinya hari ini, percayalah, Dia tidak akan mengarahkan telunjuknya dan menghakimi engkau. Tetapi yang justru yang Dia lakukan, Dia memeluk engkau. Sama seperti perempuan yang didapatinya berzina. Imam-imam ingin melempari dia dengan batu. Orang-orang Farisi ingin melempari dia dengan batu. Ahli-ahli Taurat ingin dia melempari dia dengan batu. Dirajam sampai mati. Tapi ketika dibawa ke hadapan Yesus, justru satu kata pun penghakiman tidak keluar dari mulut Yesus. Yang keluar hanya satu kata, aku pun tidak akan melakukan apa-apa buat. Aku mengampunimu. Pulanglah dengan selamat. Jangan lakukan lagi. Selesai. Masalah perempuan ini clear. Tuntas di tangan Yesus. Perempuan ini melihat Yesus semakin lebih dalam, lebih lengkap, lebih luar biasa, lebih besar, lebih luas lagi cakrawala hatinya tentang Yesus. Perempuan pezina ini bukan hanya melihat Yesus sebagai guru yang hebat dalam mengajar. Itulah sebabnya murid-murid menyebut dia guru. Perempuan ini tidak melihat lagi dia seperti seorang pengkhotbah yang hebat, memiliki pengetahuan tentang Alkitab firman Allah yang hebat, karena dia mengajar di bait Allah dalam waktu kecil. Para imam, ahli-ahli Taurat kagum. Tetapi diperluas pemahaman perempuan ini, diperbesar hatinya. Yesus ini juga adalah Yesus yang penuh kasih. Dia berpikir di hadapan Yesus dia akan dihina, dihukum, dimaki. Tapi justru Yesus mengatakan dengan penuh kasih, pulanglah dengan selamat, dosamu diampuni. Apakah engkau mau pulang dengan kata-kata ini dari Yesus? Pulanglah dengan selamat, dosamu telah diampuni. Lebih besar dan lebih luas cara engkau memandang Yesus. Itu bisa mengokohkan imanmu, menguatkan imanmu, menumbuhkan imanmu. Ayub mengatakan, dulu aku mengenal Yesus hanya dari orang-orang. Sekarang pengenalanku lebih luas dan lebih besar, lebih lengkap. Ketika dia berjumpa dengan Allah. Engkau pulang hari ini semakin luas pengenalanmu akan dia. Diperbesar kapasitas hati kita tentang dia, sehingga engkau bisa hari ini pulang dengan lega dan berkata terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih untuk kasih. Hari ini aku tahu betapa kayanya engkau dan tak terbatas, tak pernah habis.
Apakah engkau siap? Apakah engkau siap hari ini menerima segala yang Tuhan sediakan buatmu? Seharusnya tidak ada lagi penghalang antara Tuhan denganmu, karena Tuhan sudah menguduskanmu. Tuhan sudah membasuh engkau dengan darahnya hari ini. Tegakkan kepalamu, lihat Yesus. Dia hanya menunggu kata-katamu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sudah menerima perjamuan, unsur perjamuan kudus ini, kau berdiri bersama dengan saya. Yang sudah menerima saja berdiri. Haleluya. Naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau meluang dosaku. Apa yang mengganggu hatimu? Tiada kau ingat lagi Biarkan kasih Yesus pelanggaran. apa yang membuat hidupmu gentar. Jauh ke dalam Haleluya. tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau mana mau? Tak kau pandang kita. Tidak ada dosa yang paling besar yang tidak diampuni. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, diampuni oleh Tuhan. Tidak ada faktor apapun, kehinaan apapun, tidak ada yang tidak dapat diberikan oleh Tuhan. Tuhan mau engkau pulang dengan pulih. Pulang seperti anak yang hilang. Dikenakan cincin, dipakaikan baju yang terhormat. Pulanglah. Yesus. Tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Jangan ragu, Tuhan adalah Allah. Kaya kekayaannya tidak pernah habis untuk memberikan yang baru. Jangan ragu, Dia sumber berkatmu, sumber terima kasih Yesus kepada Tuhan memelukmu hari ini. Tuhan memelukmu. Tuhan memelukmu. Haleluya. Tuhan sedang memelukmu. Tuhan sedang memelukmu. Dia sedang mengalirkan kasih-Nya yang luar biasa. Pulanglah dengan kasih yang berlimpah. Kebaikannya tidak pernah berakhir buatmu. Kebaikannya lah yang merancang hidupmu, merancang masa depanmu. Kebaikannya mengangkat ketakutanmu. Dia terlalu baik buatmu. Kasih-Nya memberi pengampunan. Kasih-Nya mengulurkan tangannya buatmu. Berkat-Nya berlimpah yang disediakan bagimu. Karena Tuhan lebih luas, lebih besar, lebih dalam. Haleluya.
melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah sudah ada di tanganmu. Jangan ragu, itu berarti tangan Tuhan yang menjamah rotimu, memberkatinya dan mengurapinya. Ayat yang ada di roti yang melambangkan tubuh Tuhan adalah ayat buatmu sepanjang minggu ini. Ingat sebelum engkau memakannya, itu ayat buatmu yang akan menemanimu sepanjang minggu ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah karena engkau hari ini telah disatukan di dalam tubuh Kristus. Angkatlah cawanmu sebagai lambang dari darah Kristus tercurah di atas kayu salib, sehingga ketika engkau memakan tubuh Tuhan dan meminum darah Tuhan, engkau bukan hanya disucikan, dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan, tapi Alkitab katakan luka-luka Tuhan, yaitu bilur-bilur Tuhan juga menyembuhkan engkau. Bilur-bilur Tuhan menyegarkan engkau. Bilur-bilur Tuhan akan memberi engkau kelegaan dan kemenangan. Bilur-bilur Tuhan akan memagari hidupmu dan hidup saya. Bilur-bilur Tuhan akan melingkupi engkau sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu angkatlah cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, kata Yesus, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum engkau mengucap syukur kepada Dia. Katakan, Tuhan, haleluya, aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Buka suaramu. Ku terima kelegaan, ku terima kemenangan, ku terima kesembuhan, berkat yang berlimpah atasku. Sekian nama takara nama si Irana tama takara nama sekian nama jaga nama. Oh Yesus, haleluya. Ucapkan syukur kepada Dia. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Aku mengucap syukur atas
pengampunan-Mu. Aku mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Aku mengucap syukur Engkau kembali memulihkan aku. Inamata karada wasikiara karada wasikiara. Inamata karada wasikiara wasikiara. Inamata si ikirta karada wasikiara. Kalau engkau sedang gundah dan gulana dalam hatimu, Tuhan sudah memulihkan engkau. Tegakkan kepalamu, karena Tuhan ingin mengajak engkau berlari kepada tujuan yang sudah Dia berikan untukmu. Tujuan yang sudah Dia rancang buatmu. Tegakkan kepalamu dan ulurkan tanganmu, karena Tuhan mau menggenggammu. Berjalanlah kembali, karena ini waktunya buatmu. Sudah terlalu lama engkau tertidur. Sudah terlalu lama engkau tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Semua hambatan dan halangan sudah Tuhan singkirkan dengan kuasa bilur-bilurnya, dengan kuasa darahnya. Hari ini pulanglah dengan damai, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan berkat-berkat yang berlimpah. Engkau yang sakit, pulanglah, bawalah kesembuhan untuk tubuhmu, dan terimalah kesembuhan itu. Engkau yang hari ini merasa bahwa sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan ini engkau merasa jauh berkat Tuhan, hari ini terimalah berkat Tuhan dengan iman. Katakan, aku menerima berkat ini, sehingga sepanjang bulan Oktober ini aku akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami akan membawa persembahan kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Tapi yang kami bawa lebih daripada apa yang kami tinggalkan di rumah Tuhan. Kami membawa kekayaan Tuhan yang tak terbatas. Angkatlah tanganmu, ulanglah engkau, tegakkan kepalamu, ulanglah, ulanglah dengan pengampunan dari Tuhan, ulanglah dengan kebaikan dari Tuhan, ulanglah dengan kasih dari Tuhan, ulanglah dengan berkat-berkat dari kekayaan Allah yang berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan ini akan melingkupi saudara dan melingkupi saya. Bawalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menaungi dan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu kepada Ibu. Hari ini kita berulang tahun gerejanya. Benny juga berulang tahun hari ini. Mana Benny?
Ibu Pendeta Ruth untuk maju ke depan. Kita nyanyi Happy Birthday to You. Hari ini kita beri bersama-sama. Happy Bapak Ibu, siapa yang sudah menuliskan permohonan harapan doanya? Sudah, ayo kita doakan. Ya, kita doakan ya. Saya harap permohonan itu dijawab bulan ini. Ya, harapan itu bulan ini. Ayo kita doa yuk. Saya ada yang memimpin doa tadi. Ibadah 1 sudah Ibu Pendeta. Bapak, hari ini tidak pernah habis kami mengucap syukur karena kami terlalu mengagumi. Kalau dari awal gereja ini ada dan sampai hari ini ada, itu membuktikan kepemilikan gereja ini bukanlah gembala. Karena gembala bisa berganti, tapi pekerjaan Tuhan selalu nyata dan terus ada di tempat ini. Kepemimpinan bisa berganti, umat Tuhan silih berganti, tapi kami melihat tangan Tuhan tidak pernah tidak nyata di dalam gereja ini. Hamba menumpangkan tangan dan mengarahkan tangan hamba dengan iman bahwa semua harapan, semua permohonan yang dituliskan di pohon permohonan atau doa ini, Engkau tahu dari semua kalimat yang disampaikan. Engkau tahu dari semua permohonan yang mereka sampaikan. Engkau juga tahu secara lengkap dari semua harapan yang mereka kemukakan dan tuliskan di pohon harapan ini. Kami berdoa, bukan hanya tangan-Mu ada di atasnya, tapi Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dengarkan dan jawab dan nyatakan semua permohonan doa dan harapan yang tertulis di pohon kehidupan, di pohon doa atau harapan ini. Kami berdoa supaya sepanjang bulan ini satu demi satu permohonannya dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu demi satu, biarkan Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau sanggup menjawab apapun yang dituliskan dalam permohonan ini. Kalau mereka meminta mujizat, nyatakan mujizat-Mu. Kalau mereka meminta sesuatu yang paling sulit untuk mereka lakukan dan dapatkan, nyatakan dan Engkau dapat merealisasikannya dan menjawab permohonan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua tulisan ini tidak ada yang tidak dibaca oleh Tuhan. Dan Engkau tidak ada satu permohonan pun yang tidak Engkau jawab dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, berkati semua pengerja mulai dari awal gereja ini berdiri sampai sekarang. Berkat-Mu semua hamba, berkat-Mu kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Sejak mulai dari berdirinya gereja ini sampai
sampai hari ini. Berkati semua pengurus yang silih berganti, mulai dari berdirinya gereja ini sampai hari ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sejak berdirinya gereja ini sampai hari ini. Limpahi mereka. Ada banyak hal yang sudah mereka kerjakan, ada banyak hal yang sudah mereka buat, ada banyak pengorbanan yang sudah mereka korbankan. Semuanya akan dilimpahi dan dibalaskan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah oleh Tuhan yang tak terbatas kasih dan kuasanya, bahkan kekayaannya. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk 1 tahun sudah bertambah usia gereja ini. Tahun depan dan terus Tuhan akan limpahi tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Amin. Amin. Berkati.